Ya, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi buat teman-teman dimanapun video live saya ini dapat bisa ditonton pagi hari ini. Ya, tadi saya sudah coba di awal tapi gagal. Kemudian saya ulang lagi dan puji Tuhan berhasil. Ya, ada aja ya kalau mau mau live itu macam-macam. Ya, saudara, dimanapun Anda berada, saya kabarkan dari kota Cimahi bahwasanya saat ini akan turun hujan. Ya, di sana di luar studio saya lihat para pengendara itu sudah siap-siap gunakan jas hujan. Ya, sepertinya hujan akan datang. Oke, tapi kita tidak membicarakan hujan pada pagi hari ini. Tapi kita membicarakan firman Tuhan, ya. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terpujilah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami memanggil namamu Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan Allah kami, Engkau adalah keselamatan kami, Engkau adalah puji-pujian kami. Gada dan tongkatku, Allah perlindunganku, Allahku yang ajaib, Allahku yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini, mana hamba boleh bangun dari istirahat dan tidak kurang suatu apapun juga. Hal yang sama juga, hamba berdoa Tuhan buat teman-teman yang menyukai live video dari Rumah Doa Segala Bangsa dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, lindungilah akan semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kami kasihi. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan mereka semuanya dari segala macam malapetaka, sakit dan penyakit. Tuhan, kiranya juga bawa hati kami akan anak-anak-Mu Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa, mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam khotbah pada pagi hari ini. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu yang beracara penuh, yang memimpin mengajar hamba ya Tuhan. Juga Roh Kudus-Mu yang memimpin, yang memberikan pemahaman pengertian bagi hamba dan juga bagi teman-teman kami di mana video ini dapat ditonton. Tuhan, terima kasih. Berdaulatlah Engkau ya Bapa, ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang hamba akan sampaikan. Engkau sendiri yang berbicara ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan dimeteraikan ya, akan termeterai ya Bapa bagi jiwa-jiwa yang membuka hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini adalah hari yang ke-27 dari bulan Januari, ya. Jadi saya berusaha untuk khotbah dari live, ya, karena itu yang bisa saya lakukan. Khotbah pengajaran, ya. Kiranya yang suka tetap setia di live Rumah Doa Segala Bangsa. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini saya mau membawakan tema khotbahnya adalah apa? Kuasa perkataan iman dalam nama Yesus. Ya. Kita bisa membaca di dalam Amsal ke-18. Ya, mari siapkan
Ya, saudaraku yang punya Alkitab juga bisa baca Amsal 18 ya, teman-teman. Iya. Amsal 18. Ini ya. Iya. Oke. Ya. Amsal 18. Ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Nah, ini berbicara apa saudaraku? Lidah kita. Ya. Tapi sebelum ke sana saya mau mengawali dengan konteks sejarah, ya, latar belakang dari konteks sejarah di kitab Amsal pada pagi hari ini yang saudara baca, ya. Saya memulai jam 8.50 ya, jam 8.50 di jam saya, ya. Oke, saya memulai dari latar belakang dan konteks sejarah di kitab Amsal. Saudaraku, siapa yang tahu penulis kitab Amsal ini? Ya, Amsal sebagian besar, tidak seluruhnya, sebagian besar itu ditulis oleh Raja Salomo. Ya, raja ketiga Israel yang dikaruniai oleh hikmat luar biasa oleh Tuhan. Jadi, saudaraku tahu ya, penulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo, sekalipun tidak semuanya. Ya, di mana apa peranan Salomo di dalam menulis? Salomo berperan Salomo berperan sebagai pemimpin yang membawa Israel ke puncak kejayaan intelektual. Jadi saudaraku, kalau saudara pikirannya bersih, ya, pikirannya bersih, ya, di mana intelektual saudara dan spiritual saudara itu bersih, itu yang terjadi pada penulis Salomo. Ya, Salomo berperan sebagai pemimpin yang membawa Israel ke puncak intelektual dan spiritual di zamannya untuk orang-orang Israel. Ya, ia mengajarkan bahwa hikmat bukan sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana hikmat, ya, penerapan praktis, bagaimana takut akan Tuhan dalam setiap detail kehidupan. Ya, saudara dan saya, bagaimana cara berbicara, karena lidah, saudaraku. Jadi Raja Salomo ini adalah, ya, pemimpin yang membawa Israel ke puncak intelektual dan spiritual. Ia mengajarkan bahwa hikmat bukan sekedar hanya pengetahuan saja, tetapi penerapan praktis takut akan Tuhan di dalam setiap detail kehidupan, termasuk cara berbicara saudara dan saya. Nah, mari saudaraku, jangan berbicara saya juga belajar, saudaraku, saya juga belajar, saudara belajar, saya juga belajar. Bagaimana lidah, ya, lidah kita ini bertutur kata. Ya, hikmat yang
sampaikan oleh Salomo ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana penerapan secara praktis di dalam kehidupan Raja Salomo terhadap bangsa Israel yang dia pimpin. Hal ini juga sama dengan saudara dan saya ketika saudara berbicara, baik berbicara di Anda sebagai hamba Tuhan, di mimbar, ataupun juga saudara dan saya di dalam pergaulan sehari-hari. Jangan asal bunyi, tetapi hikmat. Ya, hikmat intelektual saudara bisa dilihat dan spiritual saudara bisa dilihat dari mana? Dari kehidupan saudara. Ya. Setiap detail kehidupan. Nah, itu termasuk di dalam berbicara. Karena saudaraku, seringkali bukan permasalahan yang menjadi momok pertikaian, tetapi ketika kita salah berbicara, ya, ketika kita salah berbicara karena kita tidak berhikmat. Apakah perkataan ini harus disampaikan atau tidak? Tetapi boleh saja disampaikan, tetapi juga melihat kondisinya. Jadi jangan asal. Ya, lidah itu yang menyebabkan pertikaian, saudaraku. Ya, itu peranan penulis Salomo, berperan sebagai pemimpin, dan saya sebagai hamba Tuhan juga ingin kita sama-sama belajar, ya, bagaimana membawa, kalau Salomo itu berbicara tentang Israel, membawa bangsa Israel. Tetapi kalau saudara sebagai hamba Tuhan tentu bagaimana membawa jemaat Tuhan, ya, untuk dapat memahami ketika saudara menjelaskan kebenaran firman Tuhan agar dapat diterima. Atau yang lebih skop yang lebih kecil lagi, Anda sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, atau juga sebagai ibu rumah tangga, bagaimana Anda berbicara, ya, supaya intelektual saudara itu terlihat dan spiritualnya juga terlihat. Dengan mulutmu engkau menyampaikan kata-kata yang engkau ingin sampaikan di dalam pikiranmu. Ya, itulah peran penulis Salomo. Waktu penulisan yang saya pelajari, ya, Raja Salomo menulis kitab Amsal ini di tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi, ya, sebelum Masehi. Jadi masih di abad yang ke-10 sebelum Masehi. Perkiraan 970 sampai 930 sebelum Masehi. Ya, saudaraku, di mana apa sih yang kita pelajari di dalam konteks Amsal 18? Saudara kalau membaca kitab Amsal 18, ya, bisa dirangkum dalam sebuah perikop. Ini berbicara tentang apa, saudaraku? Anda boleh baca di mana, di Amsal 18 yang punya Alkitab, ya, ataupun di Alkitab di HP-mu, ya. Konteks Amsal 18 ini perikopnya berbicara tentang hubungan antara manusia. Jadi hubungan manusia dan manusia, saudaraku, dan bagaimana mulut bisa menjadi sumber pertengkaran. Ayat yang ke-6 dikatakan, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Saudaraku, ya, ketika saudara mendengar
khotbah yang saya sampaikan di ayat yang Amsal 18 ini adalah secara garis besarnya membicarakan hubungan manusia dan manusia. Bagaimana hubungan ini? Ini harus tentunya dengan sebuah komunikasi. Komunikasi yang sehat, komunikasi yang menonjolkan intelektual dan spiritual yang sehat. Bagaimana Anda menyampaikan? Ya. Karena di ayat yang ke-6 dikatakan bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Saudaraku, jadi saudaraku, kenapa seringkali terjadi pertikaian di dalam kehidupan rumah tangga, di mana suami menempeleng istrinya? Ya, ini harus dipelajari saudaraku. Ya, apapun kondisi dan keadaan saudara, rumah tangga saudara, ya, ada sebuah miskomunikasi karena Anda tidak menggunakan intelektual Anda dan Anda tidak menggunakan spiritual Anda di dalam menyampaikan. Kalau menyampaikan hal-hal yang kira-kira kapan bisa saya sampaikan sebuah permasalahan ini, yang suami harus melihat kondisi istrinya ataupun istri melihat kondisi suaminya. Ya, tapi kalau kedua-duanya tidak mau belajar, saudaraku, kedua-duanya akan menjadi orang yang bebal, karena firman-Nya ada, bibir orang yang bebal. Nah, apakah saudara mau dikatakan bibir orang yang bebal? Ya, kalau bibir orang yang bebal, saya tidak menghendaki saudara menjadi orang yang bebal. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini karena ada ayatnya. Kita sedang belajar berkomunikasi antara manusia dan manusia. Nah, sudah jelas bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Jadi ketika kita menyampaikan, ya, menyampaikan perkataan ini, apakah Anda proses dulu atau tidak di dalam otak kita, di dalam intelektual saudara dan saya? Apakah perkataan ini juga bisa pendekatan dengan spiritual? Ya, karena spiritual itu sangat perlu, saudaraku. Semua perkataan-perkataan yang mengandung spiritual itu semuanya pasti adalah perkara-perkara hal yang baik dan dikombinasikan intelektual saudara dan spiritual saudara. Dan ini sama-sama belajar, saudaraku, agar orang yang kita berbicara itu tidak merasa sakit hati dan bisa menerima maksud dan tujuannya. Ya, saya selalu lihat filsafah orang Jawa. Ya, filsafah orang Jawa. Orang Jawa kalau mau berbisnis, ya, lawan bisnisnya itu atau termasuk Anda sendiri pergi ke rumah makan atau warung kopi, buat kenyang dulu, saudaraku. Ketika kenyang, otak menjadi mudah mencerna. Dulu saya lama di Batam, saudaraku, ya, lama di Batam ketika saya mencari pekerjaan ataupun di Singapura. Di awal-awal saya masih menjadi perwira muda, mencari pekerjaan. Berkumpul di mana? Di kedai-kedai kopi. Ya, di kedai-kedai kopi sambil minum kopi, sambil makan. Ternyata itu sangat efektif, saudaraku. Karena konteksnya dulu saya mencari pekerjaan. Dan akhirnya para pencari-pencari pekerjaan itu datang, ya kita ngobrol di warung kopi. Tawar-menawar, gaji.
Ya, sama-sama happy, sama-sama senang, sama-sama makan dan deal. Jadi saudaraku, buat kenyang dulu. Itu filsafat orang Jawa. Tapi it's okay, saya pikir juga ada benarnya karena saya pernah melakukan hal yang sama. Ya. Ketika kita kenyang, kita baru bisa berbicara. Ketika suami saudara baru pulang dari kantor, jangan disodorkan permasalahan. Kasih minum dulu, saudaraku. Ya. Jangan diceritakan macam-macam. Oke, saudaraku, jadi di dalam ayat yang ke-6, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Itu adalah konteks Amsal ke-18. Ya. Ayat yang ke-6 juga berbicara apa? Sumber air, perkataan mulut orang seperti apa? Perkataan mulut orang seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat seperti sungai yang berbual. Ya. Jadi ini kalau kita berbicara, terkadang kita tuh nerocos. Kalau kita tidak dikontrol dengan intelektual kita, kita akan berbicara suka-sukanya seperti air yang berbual-bual. Ya, air berbual-bual itu ya seperti itu. Ya, berbual, berlimpah-limpah. Tapi kalau perkataan kita berlimpah-limpah tetapi mengandung kebenaran, ya puji Tuhan. Lawan bicara kita senang, kita yang berbicara juga senang. Tapi apakah demikian? Tidak semuanya seperti ini di dalam kenyataan kehidupan. Ya, mari saudaraku. Ya. Puncaknya di ayat yang ke-21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau saudara dan saya ini sudah mengerti, ya, kitab Amsal 18 ini berbicara tentang kehidupan hubungan komunikasi manusia dan manusia, dan Raja Salomo lah yang menuliskannya. Dia menulis dengan intelektual dan spiritualnya. Nah, saudaraku, ini adalah pembukaannya. Baik, jadi naskah khotbah yang saya bawakan pada pagi hari ini, kuasa perkataan iman dalam nama Yesus. Ya, saudaraku. Ya. Ya, saya ucapin selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung di laman saya pagi hari ini. Buat teman-teman saya yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, ya, juga yang ada di Israel, yang ada di Pulau Jawa juga, ya. Oke, shalom, selamat datang, ya. Ya, ini teman-teman saya sedang menjelaskan khotbah pagi hari ini tentang kuasa perkataan iman dalam Yesus, ya. Ya, kita sering mendengar kalimat kata-kata adalah doa. Itu yang biasa disampaikan oleh kehidupan sekuler kita, ya. Orang-orang pada umumnya berbicara seperti itu, ya. Saudara-saudara kita juga berkata seperti itu. Tapi lihat apa kata firman Tuhan, ya. Kita sering mendengar kalimat kata-katamu, kata-kata saya itu adalah doa. Mari kita uji, ya. Namun Alkitab mengatakan dengan lebih tajam di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Benar, saudaraku. Benar. Bahwa hidup dan mati lebih tegas lagi. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata adalah doa, tapi lebih daripada itu. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saudara mungkin tidak pernah membayangkan ketika saudara keluar dari rumah, nggak taunya ketemu sama orang lain dan terjadi sebuah komunikasi. Nah, komunikasi yang baik akan menghasilkan sebuah
persahabatan yang baik. Betul tidak? Ya. Anda tidak pernah merencanakan Anda pergi keluar rumah, ataupun saya, tiba-tiba di luar kita bertemu dengan orang yang mengasikkan, kita ngobrol, akhirnya kita jadi berteman. Ya. Karena kedua-duanya memiliki pikiran yang positif, akhirnya kita jadi berteman. Karena perkataannya saudara maupun mereka itu sama-sama baik. Ya. Tidak mungkin terjadi sebuah persahabatan atau pertemanan kalau kata-kata yang saudara kemukakan tendensinya menyerang. Tidak mungkin, saudara. Atau ada juga Anda keluar dari rumah, ya, tidak memiliki rencana apapun juga, ketemu sama orang, bahkan ketemu sama tetangga kita yang mungkin juga jarang-jarang juga kita. Atau juga kita sering jumpa, tetapi entah bagaimana saudara bertemu dengan tetangga saudara, karena saudara tidak mengawali dengan perkataan yang baik, kita tidak tahu bahwa orang di seberang sana ataupun saudara juga sedang mengalami satu kondisi yang tidak baik, tapi kan mereka tidak tahu. Akhirnya ada selip-selip kata-katanya jadi tidak baik terucap keluar. Ya, ini menimbulkan apa? Menimbulkan permusuhan. Wah, si bapak ini atau si ibu ini tidak bagus. Ini karena kata-kata, saudaraku. Padahal keduanya tentu tidak merencanakan hal seperti ini, ya kan? Tapi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataanmu itu adalah hidup atau mati. Apakah perkataan itu menjadi hidup? Hidup itu adalah perkara-perkara hal-hal yang positif. Ya, Anda jadi lebih senang membicarakan karena berbicaranya positif orang tersebut. Tetapi orang yang satunya selalu pahit dalam perkataannya. Di dalam kepahitan, hidup itu adalah sudah ada dalam kematian. Karena semua perbendaharaan itu hal-hal yang pahit, saudaraku. Nah, ini makanya sangat jelas di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Peperangan pun terjadi, ya, karena di meja diplomasi sudah tidak bisa selesai. Akhirnya finally yang berbicara adalah power. Terjadilah perang, terjadilah gengsi. Kalau saya nggak mendahuluin, saya diserang duluan. Maka lebih bagus saya menyerang duluan. Akhirnya doktrin keras yang dipergunakan. Ya, saudaraku, karena itulah, ya, peperangan terjadi. Itu karena perkataan, saudaraku. Perkataan di meja diplomasi tidak bisa selesai. Ya. Jadi di awal tahun 2026, di hari yang ke-27 ini, kembali saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, kita harus sadar, ya, bahwa kemudi kehidupan kita berada pada perkataan kita. Apa yang kita lepaskan dari mulut kita akan menentukan apakah kita memanen kehidupan atau kematian di sepanjang hari itu. Ya, hati-hati, saudaraku. Ya, kemudi kehidupan kita, kemudi kalau kapal, karena saya seorang pelaut dan juga saya seorang hamba Tuhan, kapal yang besar itu, ya, bisa nurut karena ada kemudi, ada daun kemudi di buritan sana, ya, yang digerakkan oleh kemudi mau ke kiri mau ke kanan, maka kapal yang besar itu nurut. Demikian juga mulut saudara dan mulut saya, ya, mulut saudara itu adalah kemudi kehidupan. Kita berada di dalam
kita berada pada perkataan kita. Ya. Apa yang kita lepaskan dari mulut kita akan menentukan apakah kita memanen kehidupan atau kematian sepanjang hari. Ya, maka itu mari saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajarkan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Tidak usah kita balapan saudaraku. Ya, saya menghimbau, mengajarkan saudaraku, lebih bagus kita dulu yang melepaskan pengampunan. Artinya ketika kita mau melepaskan pengampunan, bahwa kehidupan mentalitas kita sudah baik saudaraku. Dan spiritual kita juga baik. Karena kita mau mengampuni orang. Itulah yang diajarkan di dalam doa Bapa kami. Ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami itu adalah doa yang powerful yang Tuhan Yesus ajarkan untuk saudara dan saya. Maka saudaraku, kalau saudara belum bisa berdoa, ya pergunakan doa Bapa kami, doa yang powerful, doa yang dipergunakan sampai detik ini. Anda yang belum hafal, Anda bisa searching di Google bagaimana doa Bapa kami itu bunyinya. Ya. Maka itu saudaraku, kembali ya, bahwa mulut kita akan menentukan apakah kita memanen kehidupan atau kematian di sepanjang hari kita. Ya. Jadi lidah sebagai penentu nasib. Ya, Anda disukai. Ya. Kalau Anda sebagai seorang pelajar, dosen Anda ini cukup piawai untuk membawa suasana kelas itu menjadi serius tapi santai. Ya, saya punya dosen seperti itu waktu saya masih kuliah dulu. Serius, tapi dia kemas dengan santai. Ya, jadi saudaraku, bahwa lidah sebagai penentu nasib, saya pelajari yang pertama, buah dari perkataan. Nah, ketika kita berbicara dengan mulut kita, apapun perkataannya, tentu akan menghasilkan buah ini yang didengar oleh lawan bicara kita. Ya, konteks ayat di dalam ayat yang 20 dan 21 saya baca, dari hasil mulutnya perut seorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Jadi dari hasil mulutnya, buah dari perkataannya itu apakah menyenangkan hati orang atau sebaliknya, orang itu jadi tidak suka dengan perkataanmu yang pahit. Amin, saudara, Anda mengerti? Ya. Jadi satu, buah dari perkataan di dalam konteks ayat 20 dan 21. Amsal 18, saudaraku, saya kembali ulangi, menekankan bahwa mulut manusia mengenyangkan perutnya dengan hasil bibirnya. Jadi ketika Anda melakukan perkataan mencerca, mencaci maki, itu seolah-olah Anda dikenyangkan, mulut Anda dikenyangkan, ya. Perut Anda dikenyangkan oleh perkataan mulutmu, hasil bibirmu. Ini adalah Amsal yang luar biasa, Amsal 18, karena kita masih hidup di dunia ini, ya, menekankan bahwa mulut manusia mengenyangkan perutnya dengan hasil bibirnya. Kalau saudara nerocos berkata-kata, tetapi perkataan saudara itu semuanya negatif, Anda merasa puas, Anda merasa dikenyangkan oleh bibirmu. Tidak demikian, saudaraku. Kalau Anda masih melakukan seperti itu, Anda salah. Ya. Jadi saya berikan analogi, jika kita menanam kata-kata kutuk,
keluhan, dan pesimistis, maka itulah buah pahit yang harus kita makan. Sebaliknya perkataan iman menghasilkan buah yang manis. Kalau perkataan kita selalu mencerca orang, benci pada orang, ya pokoknya perkataan-perkataan pahit itulah yang engkau terima. Tetapi sebaliknya, perkataan iman yang menghasilkan buah yang manis. Perkataan iman itu begini, saudaraku. Ya, saya hanya berikan contoh. Tuhan, terima kasih hari ini saya boleh bangun di dalam tubuh yang sehat. Saya perkatakan pada tubuh saya sehat, saya diberkati. Kemanapun saya melangkah, Tuhan yang menjadikan saya berhasil. Kedua tangan saya ini berhasil di dalam melakukan pekerjaan apapun, dibuat berhasil. Ya, usaha yang saya kerjakan dibuat berhasil. Ini adalah propetik kata-kata yang positif, saudaraku. Jadi saudara bekerja sama dengan iman saudara. Ya, semua perkataan-perkataan mulutmu itu bekerja sama dengan iman saudara, dan itu menjadi perkataan propetik. Ya. Contoh bangsa Israel. Ya. Ingatlah peristiwa di Kades Barnea, di mana 10 pengintai melepaskan perkataan kematian. Ya. Ini peristiwa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di mana Musa memerintahkan mengirim ya 12 pengintai, 10 pengintai, ya 10 pengintai itu memperkatakan hal-hal yang negatif, perkataan yang membuat semangat orang Israel itu rontok. Mereka setelah mereka meneliti, ya masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, apa yang dikatakan mereka? Kita akan mati, mereka seperti raksasa. Jadi bukan perkataan yang membuat bangsa Israel itu kuat, tapi perkataan yang melemahkan, saudaraku. Tidak seperti itu. Ya. Akibatnya apa? Seluruh bangsa itu memakan buah perkataan mereka. Jadi karena yang mengintai hanya 10 masuk ke tanah Kanaan, mengintai bagaimana suasana di tanah Kanaan tersebut, dan mereka melaporkan hasilnya kepada Musa. Wah, kita akan mati, bangsa yang kita akan masuk itu bangsanya tinggi besar, ya kita ini seperti belalang. Akibatnya perkataan itu akan membunuh, saudaraku. Akibatnya seluruh, bukan hanya kepada satu orang, tapi seluruh bangsa Israel memakan buah dari 10 orang. Dari perkataan mereka, dari hasil pengintaian. Maka akibatnya, saudaraku, bangsa Israel, mereka mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang memiliki perkataan yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya. Mereka melepaskan perkataan iman dan berhasil masuk ke tanah perjanjian. Mereka perkatakan, wah, sekalipun orang-orang di sana kita bisa mengalahkan di dalam nama Tuhan. Jadi perkataan positif itu dari 2 orang Kaleb dan Yosua ini yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka mengalami, Yosua dan Kaleb itu ya di dalam fisik kehidupannya itu mengalami bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan dari mana? Dari perbudakan dari Mesir kembali ke tanah Israel. Ya, mereka dilindungi oleh Tuhan. Tuhanlah yang berperang atas musuh-musuh orang Israel. Ya, mereka menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini luar biasa, saudaraku. Di malam hari ini di dalam perlindungan tiang api, dan siang hari di dalam perlindungan tiang awan. Jadi orang Israel selama 40 tahun tetap terpelihara dan kasutnya pun tidak rusak.
hingga mereka masuk. Nah, ini buah dari perkataan. Jadi saudara, ikutilah kata-kata yang baik, saudaraku. Yang kedua adalah otoritas dalam nama Yesus. Di dalam perspektif perjanjian baru, karena saya membahas perjanjian lama, saudaraku, tetapi di dalam otoritas dalam nama Yesus dalam perspektif perjanjian baru, mengapa kita di abad ini memiliki kuasa perkataan yang lebih besar? Anda tahu kuasa perkataan yang lebih besar itu di mana saudara dapatkan? Hanya orang-orang yang sudah percaya, hanya orang-orang Kristen yang sudah percaya. Maka orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, dia mengatakan, karena kita berbicara di dalam nama Yesus, ya, karena orang-orang Kristen yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam Yesus, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami hidup baru, saudaraku. Mereka mempercayakan bahwa mengikut Yesus, mereka mempercayakan mengikut Yesus, keselamatan mereka ada di dalam nama Yesus, ada di dalam nama orang yang sudah bangkit dari kubur dan yang tidak bisa mati. Ya, kebangkitannya itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, adalah manusia ilahi. Saya ulangi lagi, saudaraku. Jadi kalau ada pengajaran di luar sana yang meragukan keilahian Tuhan Yesus, Anda belajar lagi. Ya. Sungguh benar, karena Yesus datang ke dunia ini, dia sebagai manusia 100% seperti saudara dan saya. Yang membedakan hanya Yesus manusia 100% manusia ilahi yang tidak berdosa. Itu batasannya. Kalau saudara adalah manusia berdosa, begitu lahir brojol sudah berdosa, saudaraku. Karena saudara itu adalah memiliki dosa turunan. Anda membutuhkan keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kubur. Karena kematiannya itu, ya, kalau ada pertanyaan, kenapa harus mati? Justru karena kematiannya itulah dia harus, perjanjian orang Kristen dengan Yesus itu adalah perjanjian darah. Karena apa? Tidak mungkin orang Kristen mempercayai Yesus kalau tidak mempercayai dia sudah mati. Kematiannya itu adalah dosa-dosamu yang dia pikul. Ya. Dosa-dosa saudara dan saya yang dia pikul di kayu salib. Dia yang tidak berdosa menjadikan dia berdosa karena engkau, saudaraku. Engkau yang tidak layak mendapatkan keselamatan. Engkau yang menjadikan Yesus berdosa. Dosa-dosa saudara dan saya itulah yang ditanggung oleh Yesus. Ya, di dalam kematiannya. Maka saudara itu perlu dibaptis di dalam nama Yesus. Karena saudara ketika saudara dibaptis, saudara diserahkan nama saudara, ya, diserahkan kepada nama di atas segala nama yang berkuasa di bawah kolong langit ini adalah nama Yesus. Jadi nama saudara itu dibawa di dalam kematiannya bersama-sama dengan Yesus. Saudara itu sudah mati, ya, ketika saudara mau menyerahkan hidup saudara pada kematiannya. Ya. Orang yang percaya, orang Kristen yang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia mempercayai bahwa hidupnya sudah dibawa di dalam kematian Yesus. Di dalam kematiannya selama 3 hari. Ya. Secara rohani. Ya.
Nama saya Ricky Ronaldo Asa, nama saya sudah dibaptiskan, diselamkan, ditenggelamkan di dalam kematian Yesus. Ini adalah secara spiritual, secara roh. Kalau saudara tidak mengerti, maka saya ajar saudaraku. Kenapa saudara harus dibaptis? Ketika saudara dibaptis, artinya saudara ditenggelamkan, dosamu yang ditenggelamkan bersama-sama dengan nama Yesus. Jadi kalau saudara belum dibaptis, saudara masih ada di dalam kehidupan kemurtatan, masih ada di dalam kegelapan. Tetapi ketika saudara sudah dibaptis, ditenggelamkan, ya, bersama kematiannya, itu adalah makna teologis, makna roh. Bukan saudara secara fisik saudara mati, tetapi rohmu yang sudah ditenggelamkan di dalam kematian Yesus bersama-sama dengan Dia secara simbolis. Maka saudara mau percaya ataupun tidak, itu terserah Anda. Saya mengajarkan berkali-kali saudaraku, mengingatkan pentingnya. Maaf sebentar saudaraku, ya. Ya, ini sebentar listrik mati saudaraku. Ya, jadi kalau listrik mati, ya saya juga harus mereset ulang. Aduh, ini di luar skenario ya. Tiba-tiba listrik mati, jadi emergency generatornya harus saya hidupkan. Oke, kita lanjutkan ya saudaraku. Sampai di mana tadi saya ngomong? Ya. Jadi saudaraku, itu maksudnya. Jadi otoritas dalam nama Yesus dalam perspektif perjanjian baru, karena saudara adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus, ya, dari firman Tuhan. Mengapa kita di abad ini memiliki kuasa perkataan yang lebih besar? Karena kita berbicara di dalam nama Yesus. Di dalam perjanjian lama yang menggunakan hukum Taurat, ya, tidak ada satupun orang yang bisa menjalankan hukum Taurat. Kalau tidak bisa menjalankan hukum Taurat, artinya manusia semuanya ada di dalam kukungan dosa. Di mana orang berdosa tidak mungkin bisa masuk di dalam keselamatan. Karena surga itu berbicara kudus. Orang-orang harus kudus. Saudara tidak bisa kudus. Saudara tidak bisa dibenarkan kalau Yesus tidak membenarkan saudara. Maka saudaraku, itulah kedatangan Yesus ke dunia. Firman Tuhan yang sudah menjadi manusia, ya, manusia Yesus. Manusia Yesus itulah yang menebus saudara dan saya di dalam peristiwa kematiannya. Ya. Namun saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia 100% yang tidak berdosa di dalam karya penebusannya. Ketika di dalam kematiannya, kita secara teologis kita mengakui kematiannya, dan kita mau menenggelamkan nama kita, ditenggelamkan di dalam namanya. Dan merupakan simbolisnya saudara dibaptis, saudara dicelupkan atau dipercik secara simbolis. Tetapi poin yang paling penting, namamu ketika saudara dibaptis, namamu sudah tertera di dalam kitab kehidupan karena engkau mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Amin saudaraku. Itulah powerful di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mati selamanya. Dia hanya membuktikan
bahwa kematiannya 3 hari, kerajaan maut ada di bawah kakinya. Berarti kunci kerajaan maut ini ada di dalam genggamnya. Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Maut sudah dikalahkan dengan kebangkitannya. Maka saudara dan saya itu harus percaya kepada manusia yang sudah bangkit dari kubur yang namanya Yesus Kristus. Mereka itulah adalah pengikut-pengikut Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai juru selamat, ya, sebagai jalan keselamatan yang saudara dan saya harus ikuti. Ketika pada detik ini juga saudara mati, tapi saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tidak ada di dalam kitab kehidupan saudaraku. Bukan berarti saya baik, ya, bukan berarti, tetapi saya dibenarkan. Yesus yang membenarkan saya. Ketika saya mau masuk di dalam terangnya Tuhan dengan dibaptis. Orang lama, orang dunia yang belum dibaptis, ya dia bukan menjadi pengikut Yesus. Dia masih menjadi pengikut dunia ini, pengikut kegelapan. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Karena hakikatnya manusia itu berdosa. Sejak lahir sudah berdosa. Maka saudara dan saya membutuhkan pertolongan, membutuhkan jalan keselamatan, membutuhkan pengharapan, dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudaraku. Ya. Nah, bagaimana? Nama. Ya. Karena kita berbicara, maka perkataanmu harus di dalam orang Kristen kalau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dia berbicara dengan sangat powerful bahwa doanya ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Itu maksudnya saudaraku. Ya. Jadi nama Yesus bukan mantra, melainkan otoritas. Saat lidah kita selaras dengan firman Tuhan, saat lidah kita selaras dengan firman Tuhan dan dilepaskan dalam nama Yesus, maka kuasa hidup, ya, artinya kuasa hidup dari Tuhan dilepaskan atas masalah kita. Karena kita berbicara dalam nama Yesus, berarti permasalahan kita ini diselaraskan. Ya, diselaraskan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena kita mau berbicara di dalam nama Yesus, bahwa semua permasalahan ini sudah ditanggungnya di dalam nama Yesus. Maka apapun permasalahan yang terjadi atas saudara, apapun kita dibentangkan permasalahan di depan kita, apapun permasalahannya, tapi kita menggunakan di dalam nama Yesus, semua kegelapan ini menjadi terang. Semua permasalahan ini menjadi terang, karena Yesus adalah terang dunia untuk saudara dan saya. Anda paham? Sebabnya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saat kita mengucapkan firman-Nya, Yesus sendiri yang bekerja menggenapi perkataan itu. Ya, saya ulangi lagi, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, saudaraku. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Saat saudara dan saya mengucapkan firman-Nya, ini yang saya baca, ya. Yesus sendiri yang bekerja menggenapi perkataan saudara itu di dalam firman-Nya. Amin. Ya. Saya ingin saudaraku, Anda mengerti kenapa Anda harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataanmu, mulutmu itu harus mengucapkan demikian. Ya, yang ketiga saya pelajari, menjaga sumber air hidup. Ayat yang keempat, perkataan mulut orang seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat seperti sungai yang berbual-bual. Saudaraku, saudara harus menjaga mulut saudara. Jangan saudara berbicara tidak menggunakan hikmat dan tidak menggunakan
apa? Tidak menggunakan spiritual saudara. Anda akan berbicara tanpa batas, nerocos tanpa batas, saudaraku. Mari, yang masih melakukan seperti itu stop. Mari kita berbicara ya dengan intelektual kita, dengan spiritual kita. Kita batasi perkataan-perkataan kita yang tidak mengandung arti. Ya. Amsal 18 ayat 4 mengatakan perkataan orang bisa seperti air yang dalam. Yaitu perkataan orang bisa seperti air yang dalam. Perkataan mulutmu bisa menjadi seperti air yang dalam tanpa batas, berbual-bual. Makanya orang yang penipu itu membual, perkataannya banyak dan membual-bual. Hati-hati saudaraku. Dari perkataannya saudara bisa melihat. Saya sebagai hamba Tuhan ingin menyadarkan saudara, kalau saudara melihat orang yang berbicaranya berbual-bual, tanpa titik, tanpa koma, dan perkataannya itu adalah pahit, ya, pahit itu maksudnya memperkatakan orang lain seolah-olah dirinya yang paling benar, dan perkataannya terlihat bohong, saudaraku. Tidak masuk akal, perkataannya dongeng, tidak masuk akal. Maka Raja Salomo itu menulis Amsal 18 ini dengan intelektualnya, dengan spiritualnya. Jadi kalau saudara melihat pengajaran di luar, ada yang membual-bual, dongeng, bohong, tidak masuk logik saudara, tidak masuk logika, saudara tinggalkan. Karena itu dongeng saudaraku, dongeng. Ya. Maka Rasul Paulus juga mengajarkan kepada orang-orang di Yunani bahwa yang diajarkan itu adalah Yesus, tentang pengajaran Yesus, bukan filosofi, nenek-nenek tua. Ini ketika Rasul Paulus berada di Eropa, dia mengajarkan, yang saya ajarkan itu, yang Paulus ajarkan itu adalah Yesus. Keselamatan itu juga diterima bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani di luar orang Yahudi. Keselamatan itu juga ada pada mereka kalau mereka menerima Yesus, pengajaran Yesus. Jadi bukan pengajaran nenek-nenek tua, filosofi, ya, filsafat kosong. Itu Paulus sudah mengatakannya, saudaraku. Karena jangan salah saudaraku, kalau saudara menerima pengajaran tapi bukan berdasarkan firman Tuhan, ya, itu adalah filsafat kosong, filsafat dongeng, filsafat nenek-nenek tua. Tinggalkan saudaraku. Kalau tidak bisa diuji, tinggalkan. Firman Tuhan yang saya baca ini bisa diuji. Anda silahkan mencari kelemahan Alkitab. Silahkan. Anda cari kelemahan Alkitab. Tidak mungkin Anda mendapatkannya. Karena firman Alkitab ini tidak bertentangan. Ya. Firman Tuhan Alkitab ini untuk mengajar orang yang tidak berpengertian menjadi orang yang mengerti. Harus diajar. Karena firman Tuhan ini terbentuk dari kebenaran perkataan Allah itu sendiri kepada para rasul-rasulnya. Oke? Jadi saudaraku, ya, bahwa yang ketiga, teladan dan aplikasi zaman sekarang, teladan bagi bangsa Israel dan kita. Belajarlah dari kegagalan generasi di padang gurun. Mereka dihukum bukan karena musuhnya kuat, ya, tetapi karena mulut mereka tidak berhenti bersungut-sungut. Teladan yang harus diikuti adalah memperkatakan janji Tuhan
di atas fakta lapangan. Jadi aplikasi di tahun 2026, saudaraku, ya saya bagi menjadi dua. Mari, di tengah krisis atau ketidakpastian dunia digital, berhenti membagikan narasi ketakutan. Jika Anda tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik diam. Amsal 18 ayat 13 dikatakan, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celanya. Dengan kata lain, Anda lebih bagus diam daripada kata-kata Anda terlihat bodoh. Ya. Jadi berpuasalah dengan kata-kata yang negatif. Ya, saya simpulkan itu. Kemudian deklarasi iman pagi hari. Saya tadi udah ulas bahwa sebelum melihat layar HP, ya di tangan saya ada HP. Ya, saudaraku, sebelum melihat layar HP, ucapkan kata-kata profetik. Hari ini aku diberkati, nama Yesus menjagaku. Aku adalah pemenang. Gunakan lidahmu memberkati masa depanmu, bukan mengutuknya. Amin, saudaraku. Ya, sebagai penutup dan closing statement saya, mulutmu adalah nabi bagi masa depanmu sendiri loh. Ya, gunakan otoritas yang sudah Yesus berikan melalui lidahmu. Closing statement saya, jangan gunakan saudaraku, lidahmu hanya untuk menjelaskan besarnya badaimu, tapi gunakan lidahmu untuk memberitahu badaimu betapa besarnya nama Yesus yang kau sembah. Jadi masalahmu boleh terjadi, tapi nama Yesus adalah yang terbesar, ya, yang kau sembah. Hidup dan mati ada di lidahmu. Pilihlah untuk memperkatakan hidup, pilihlah untuk memperkatakan iman, dan saksikanlah bagaimana nama Yesus mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, di dalam Amsal 18 ini, Tuhan, Engkau mengajarkan bagi hamba, dan Engkau juga mengajarkan bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang menonton live video pagi hari ini, di dalam khotbah pagi hari ini. Mari Tuhan, ajarkan kami, jaga lidah bibir hamba Tuhan, juga jaga lidah akan teman-teman kami, agar kami tidak memperkatakan hal-hal yang negatif, tapi kami memperkatakan hal-hal yang profetik dan perkataan dengan iman, ya Bapa, di mana pikiran dan iman selaras ya Bapa, dan memperkatakan di dalam firman Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, berkati semua aktivitas yang akan kami jalani hari ini. Tuhan, berkati segala pekerjaan kami, usaha yang kami jalankan, ya Bapa. Engkau kirim banyak pelanggan-pelanggan baru ya Bapa ke tempat kami. Tuhan, berkati juga akan teman-teman kami, apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Kiranya kami semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami sehat, kami diberkati. Ya Bapa, keluarga kami diberkati, orang-orang yang kami kasih, kami cintai juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami sudah menerima berkat-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, saudaraku, terima kasih sudah setia menonton di live video saya di dalam khotbah pagi hari ini. Kiranya pengajaran pagi hari ini dapat saudara terima dan saudara mengerti. Mari kita lebih bijaksana di dalam menggunakan mulut kita. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.